Tapi juga kita mengundang Malaysia karena udah lama kangen sama Malaysia, ya nggak? Ya kita lihat kalau Malaysianya mau. Yeah, I think everyone's excited and got some hope around the revolution of Malaysian football. Dalam dunia sepak bola, satu keputusan bisa jadi bumerang. Ketika kesombongan mendahului prestasi, hasilnya bisa menyakitkan. Dan itulah yang baru saja terjadi pada Harimau Malaya. Awalnya menolak tantangan dari timnas Indonesia, Malaysia justru menerima uji coba melawan Cape Verde. Namun keputusan itu berujung petaka dalam laga yang berlangsung sengit yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia pada Selasa kemarin. Harimau Malaya harus menelan pil pahit setelah dibantai dengan skor telak 0-3. Agenda tersebut terjadi dalam 2 kali. Sebelumnya pada pertemuan pertama juga berlangsung di Stadion Kuala Lumpur pada 29 Mei 2025. Malaysia ditahan Cape Verde 1-1. Untuk yang belum tahu, Cape Verde merupakan salah satu negara Afrika yang kini duduk 72 dunia. Sementara Malaysia ada di peringkat 131 pada ranking FIFA. Timnas Malaysia sengaja mengundang Cape Verde untuk persiapan menghadapi Vietnam di matchday kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Kekalahan dari Cape Verde tersebut membuka pintu mimpi buruk bagi Malaysia. Apa yang awalnya dianggap laga pemanasan berubah menjadi bencana yang menghantam mental dan reputasi. Kekalahan dengan skor mencolok itu bisa mempengaruhi mental pemain jelang pertandingan kualifikasi Piala Asia. Terlebih Vietnam yang akan dihadapi pada Kamis 10 Juni mendatang. Selama lebih dari 10 tahun, Malaysia tidak pernah bisa mengalahkan Vietnam. Kemenangan terakhir Malaysia atas Vietnam terjadi pada semifinal Piala AFF 2014. Setelah itu, Malaysia 8 kali bertemu Vietnam tanpa pernah merasakan kemenangan. Dari 8 kali duel, hanya ada satu hasil seri yakni pada 2018. Selebihnya, Malaysia mengalami kekalahan dari Vietnam. Pertemuan terakhir Malaysia dan Vietnam terjadi pada Piala AFF 2022. Malaysia dan Vietnam kini tengah berjuang keras demi mendapat tiket ke Piala Asia 2027. Kedua negara tersebut satu grup dengan Nepal dan Laos di grup F. Kelak hanya pemimpin klasemen saja yang bisa meraih tiket ke Piala Asia. Timnas Indonesia tidak mengikuti kualifikasi Piala Asia 2027 karena bisa melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan ironisnya, sebelum kekalahan dari Cape Verde tersebut, pelatih Malaysia sempat menyombongkan diri. Menolak tawaran uji coba dari timnas Indonesia, ia yakin timnya akan membuat fans bangga dengan rencana besar yang disusun. Tapi nyatanya baru pada laga uji coba kemarin justru mempermalukan mereka di mata publik. Baru-baru ini pelatih Malaysia mengungkapkan alasan dibalik penolakan tersebut karena timnya sudah memiliki rencana sendiri di bulan September. Kami tidak tersedia pada bulan September, apa yang telah kami siapkan telah ditetapkan selama berbulan-bulan. Itu adalah hasil perencanaan yang telah diselesaikan beberapa minggu lalu. Saya yakin masyarakat Malaysia akan gembira dengan apa yang akan diumumkan. Malaysia bahkan mencoba meniru strategi naturalisasi ala Indonesia. Tapi alih-alih memperkuat tim, langkah tersebut justru dianggap tak punya pendirian. Dan hasilnya mereka masih gagal bersaing di level internasional, bahkan dengan tim-tim Asia Tenggara lainnya. Timnas Malaysia mengubah sejumlah aturan naturalisasi di negaranya. Hal ini menjadi sorotan termasuk media Vietnam yang mengatakan jika kebijakan naturalisasi Malaysia berubah-ubah. Bahkan kebijakan itu nyaris disamakan dengan timnas Indonesia. Naturalisasi itu diubah jelang persiapan timnas Malaysia untuk tampil di kualifikasi Piala Asia 2027. Federasi Sepak Bola Malaysia tiba-tiba mengumumkan penghentian naturalisasi pemain asing yang tidak memiliki keturunan Malaysia. Alhasil, hal tersebut pun jadi sorotan. Publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya turut merespon langkah Malaysia itu, karena dianggap akan memberikan dampak signifikan. Dampak itu bakal dirasakan Vietnam saat bersua Malaysia di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 mengingat keduanya tergabung di satu grup. Selain dampak yang signifikan, langkah Malaysia dalam mengubah kebijakan naturalisasi dinilai semakin mirip dengan Indonesia. Sebab gaya timnas Indonesia yang menaturalisasi para pemain yang memang benar-benar memiliki darah keturunan dari negaranya sendiri.
Tidak seperti sebelumnya yang dilakukan Malaysia yang asal menaturalisasi pemain yang jelas tidak memiliki garis keturunan ataupun berdarah Malaysia. Karena itu, Vietnam merasa Malaysia tidak memiliki pendirian dan hanya bisa meniru kebijakan tim lain yang telah menuai kesuksesan. Tak hanya Vietnam saja yang mempertanyakan konsistensi Malaysia dalam menjalankan program naturalisasi pemain. Menurut Dantri.com.vn, publik Malaysia juga berbeda dalam memberikan respon. Ada yang berpendapat hal ini mungkin akan menghambat tim Malaysia untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara itu, timnas Indonesia justru makin bersinar dan jadi sorotan banyak negara. Sebuah bukti bahwa Indonesia semakin diperhitungkan sementara Malaysia masih tertinggal jauh. Menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, sejumlah supporter dari berbagai belahan dunia hadir bukan hanya untuk menyaksikan pertandingan, tetapi juga untuk menunjukkan dukungan penuh kepada skuad Garuda. Kehadiran supporter asing dari negara-negara ASEAN, Timur Tengah, dan Eropa membuat kawasan GBK berubah menjadi lautan manusia dengan warna-warni bendera internasional yang bersatu di bawah panji merah putih. Dari Bangkok hingga Berlin, dari Gaza hingga Glasgow, para pendukung berbondong-bondong datang ke Jakarta. Mereka juga membeli merchandise resmi di bandara demi bisa mengenakan jersey merah timnas Indonesia di GBK. Bandara Soekarno-Hatta bahkan mencatat lonjakan jumlah kedatangan internasional, khususnya dari Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, hingga Timor Leste. Yang mengejutkan, dukungan datang pula dari negara-negara non-Asia seperti Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, Italia, hingga Palestina dan Yordania. Mereka ikut antri di toko-toko merchandise resmi, termasuk outlet di Plaza Senayan yang mencatat rekor penjualan jersey timnas sebanyak 12.000 potong dalam 40 jam. Saya datang dari Berlin bukan untuk mendukung Jerman, saya ingin merasakan atmosfer Garuda yang semua orang Eropa bicarakan. Fenomena lainnya, ribuan video muncul di TikTok dan YouTube, menunjukkan para penggemar dari Vietnam, Singapura, Inggris, hingga Swedia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan pengucapan yang cukup akurat. Stadion GBK juga bersiap menjadi saksi salah satu koreografi terbesar sepanjang sejarah Asia Tenggara. Sebanyak 35.000 lembar koreografi, 400 penari daerah, dan 80 alat musik tradisional akan dilibatkan dalam pertunjukan yang memadukan budaya dan semangat nasionalisme. Hal tersebut membuat media dan netizen Malaysia menjadi resah melihat meningkatnya popularitas timnas Indonesia secara global.